Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Angkatan 2, Latsar CPNS, golongan 3, Kementerian Sosial tahun 2021. Pada kesempatan ini, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Nurwahida Sinitia Lestari, saat ini bertugas di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung. Saya sendiri, Arif Pranoko, saat ini bertugas di Biro Organisasi dan Kepegawaian Kantor Pusat. Saya Fauzia Vandani yang saat ini bertugas di B2 P3KS Yogyakarta. Saya Nisa Aristia, saat ini bertugas di Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial Pusat. Siap. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk ngebahas diskusi masalah tentang anti korupsi dan akuntabilitas, pertama-tama kita bersama-sama menonton video yang akan kita bahas bersama. Ekstra hati-hati dan disiplin berlalu lintas pengendara dituntut semakin tinggi. Kamera pemantau CCTV Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik terus diperluas. Di DKI Jakarta dan sekitarnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memiliki 98 kamera statis, termasuk 30 kamera bergerak atau ETLE mobile. Selain kamera statis, ETLE DKI Jakarta juga dilengkapi kamera bergerak yang terpasang di perangkat personel patroli lalu lintas. Kamera bergerak itu terpasang di helm, dashboard kendaraan, hingga ke badan Polantas yang sedang berpatroli. 41 kamera statis DKI juga terpasang di 6 titik wilayah penyangga, seperti Cibubur, Depok, dan Bekasi. Di Jalan Arteri Jakarta, 16 titik kamera pemantau statis juga telah terpasang. Lokasi pemantauan berikutnya adalah jalur busway sebanyak 10 titik. Dan di jalan tol, kepolisian menempatkan 7 titik kamera statis. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut, selain penegakan hukum lalu lintas, kamera mobile ETLE DKI Jakarta juga mengawasi perilaku petugas di lapangan. Ini merupakan terobosan kreatif, sehingga pelanggaran-pelanggaran lalu lintas bisa kita cover di titik-titik yang tidak ada kamera yang terpasang secara statis. Sekaligus ini juga dapat mengontrol perilaku anggota di lapangan. Karena ETLE Mobile tidak hanya merekam perilaku pelanggar lalu lintas, dia juga merekam perilaku anggota yang bertugas di lapangan. Mulai 23 Maret pekan depan, tilang elektronik nasional resmi dimulai secara bertahap. Saat ini sebanyak 244 kamera terpasang di 12 polda untuk mendukung penegakan hukum berbasis elektronik secara nasional. Tim Liputan, Kompas TV. Ya teman-teman, itu tadi video mengenai e-tilang yang dilakukan oleh Polri di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi nilai-nilai akuntabilitas dan nilai anti korupsi yang terdapat pada penerapan e-tilang tersebut. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi terkait dengan nilai akuntabilitas dan nilai anti korupsi yang ada pada penerapan e-tilang tadi? Menurut saya, penerapan e-tilang yang dilaksanakan itu sudah sangat baik dan memberikan kemajuan. Di sini kalau mau dilihat dari nilai anti korupsi, itu bisa masuk dari kejujuran. Karena data itu terrecord dari kamera, kemudian ada di database, dan itu terkoneksi untuk pembayaran dendanya, dan masuk ke bank, serta di pengadilan nanti saat menjatuhkan putusan dendanya. Jadinya semuanya itu terkoneksi, tidak ada lagi kecurangan yang akan timbul seperti dulu mungkin. Jadinya tuh ada bukti-bukti yang terlampir. Ya, jadi menarik sih sebenarnya menurut pendapat Mbak Fauzia. Kalau saya melihatnya
program e-tilang itu sebagai sebuah terobosan yang luar biasa ya kalau untuk kepolisian. Ya kan kita sama-sama tahu ya bagaimana kinerja polisian, terutama polisi lalu lintas gitu kan, yang kadang-kadang suka nilang tiba-tiba muncul entah dari mana gitu, tahu-tahu disemprit. Dan dengan program e-tilang ini kayaknya perilaku-perilaku kayak gitu bakal berkurang gitu. Jadi menurut saya program e-tilang itu merupakan jawaban dari institusi kepolisian dalam memenuhi akuntabilitasnya. Misalnya dari sana kita bisa lihat program itu akan meningkatkan transparansi pada proses tilang, kemudian akan meminimalisir KKN lah intinya gitu. Mungkin dari yang lain ada tanggapan? Ya, menanggapi dari video tersebut, jika dilihat dari tingkat disiplinnya atau dari nilai-nilai dasar anti korupsi, itu karena kan pelanggaran itu terekam oleh kamera CCTV yang pelanggarannya itu secara otomatis tercapture kan atau terekam dalam video. Jadi penerapan e-tilang ini tuh sebuah inovasi sih yang sangat baik, sangat bagus dari pihak kepolisian itu untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas. Jadi semakin terkontrol juga, bisa dari mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintasnya mungkin. Dan ini tuh bisa jadi mengkontrol petugas yang bertugas juga, yang sedang lagi dinas juga bisa mengontrol jadi dari perilaku petugasnya itu. Jadi meningkatkan kedisiplinan dalam misalnya pembayarannya juga. Jadi harus disiplin jika sudah mendapatkan surat teguran ke rumah. Jadi ada batasan waktunya untuk melakukan pembayaran. Kalau tidak disiplin melakukan pembayaran, maka ada sanksi yang didapatnya, kayak STNK-nya terblokir dalam waktu 10 sampai 15 hari sejak didapatkannya surat teguran tersebut. Gitu. Kalau boleh menambahkan dari saya, nilai-nilai anti korupsi yang terdapat pada penerapan e-tilang ini adalah adil. Supaya hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka penerapan e-tilang ini bisa mengurangi hal tersebut. Karena semua kendaraan, baik kendaraan plat pribadi, plat dinas, plat TNI, Polri, itu tuh kalau melanggar peraturan juga pasti dapat tilang gitu. Sistemnya sih kalau di e-tilang ini, ketika ada mobil TNI atau Polri maupun mobil plat merah yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka surat tilangnya itu langsung dikirimkan ke instansi terkait. Seperti itu kalau menurut saya. 3. Sama saya juga memberi pendapat kalau dari segi pertanggungjawaban ini akuntabilitas horizontalnya itu menjadi lebih baik lagi. Karena akuntabilitas horizontal itu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jadinya masyarakat mungkin akan bisa lebih percaya lagi kepada kepolisian gitu, karena sangat berkurang kan tingkat kecurangan-kecurangan yang akan ditimbulkan, sehingga penerapan e-tilang ini sangat bagus. Ya, menanggapi tadi Mbak Fauzia juga udah bilang soal akuntabilitas horizontal, si program e-tilang ini selain memiliki hal tersebut, dia juga sebenarnya untuk sisi akuntabilitas itu emang bagus banget ya. Maksud saya, aspek akuntabilitas kan salah satunya ada berdasarkan pada hasil ya. Kalau bicara pada hasil, program e-tilang ini itu efisien sekali. Maksudnya, bayangin deh kalau setiap polisi harus ngejagain banyak persimpangan yang di jalan raya gitu kan. Kira-kira butuh berapa personil gitu. Makanya program ini sebenarnya jadi jawaban juga untuk pengawasan dan penindakan dan penegakan tata krama aturan berlalu lintas gitu. Cuma magang e-tilang, udah gitu tercatat, rapi, nggak bisa disogok-sogok, nggak ada penyuapan dan lain-lain, terus efisien juga. Jadi secara program menurut saya ini memang menunjang akuntabilitas sekali gitu. Menanggapi dari penerapan e-tilang ini,
itu emang seperti yang dikata oleh Mas Arief dan Mbak Fauji, untuk mengurangi tindak korupsi seperti damai di tempat ataupun bayar di tempat, penyogokan yang seperti itu untuk meminimalisir memang. Jadi inovasi e-tilang ini emang untuk mewujudkan good governance di Indonesia yang dilihat dari partisipasi masyarakatnya, transparansinya, dan efektif dan efisiennya program ini. Seperti itu. Teman-teman, saya mau menambahkan terkait nilai-nilai yang bisa diambil dari best practice-nya penerapan e-tilang ini. Salah satunya adalah perbaikan kinerja dari polisi, khususnya polisi lalu lintas. Kalau kita ketahui sebelumnya kan polisi lalu lintas itu identik dari polisi yang cuma nilang doang gitu kan, ada di sudut-sudut lampu merah kayak gitu, cuman kerjanya cuma nilang-nilang aja. Tapi dengan diberlakukannya e-tilang ini diharapkan kinerja polisi bisa jadi lebih baik. Terus kepercayaan masyarakat juga terhadap polisi bisa meningkat. Dan untuk kalau kaitannya sama pendapatan di daerah itu, dengan penerapan e-tilang ini, pendapatan asli daerah bisa meningkat karena sudah tertib pembayarannya, sehingga pendapatan asli daerah bisa meningkat seperti itu. Terus juga penerapan e-tilang ini bisa menjadi sebuah terobosan kalau negara kita itu sudah mulai maju menjadi smart city karena semuanya sudah terkoneksi dengan sistem dan aplikasi seperti itu. Jadi penerapan e-tilang ini dapat kita simpulkan sebuah contoh best practice dari Kepolisian Republik Indonesia. Karena itu di dalamnya dia terdapat nilai-nilai anti korupsi dan akuntabilitas. Di antaranya itu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, transparan. Nah, dari hal tersebut itu kita dapat mengurangi praktek KKN dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Sekian diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.